warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah ikhwafillah rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati setiap hembusan nafas yang Allah berikan kepada kita hanya dengan cuma-cuma. Namun juga jangan sampai terlena dengan dunia ini, karena di setiap hembusan nafas kita patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu asbab kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara masalah kebahagiaan, lantas apa itu bahagia? Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya? Ada orang yang berlomba-lomba dalam menumpuk harta benda, dalam mencari kekayaan. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, banting tulang pulang pergi, daripada mencari nafkah, daripada mencari kekayaan yang ia fikir bahwa dengan kekayaan itulah ia mampu merasa bahagia dalam hidupnya. Ada juga orang yang benar-benar fokus dalam urusan duniawinya. Ia menjadikan segala bentuk macam cara untuk mendapatkan daripada jabatan, untuk daripada ia mendapatkan kekuasaan, kewenangan, bahkan sampai sikut kanan sikut kiri, melupakan daripada rekan-rekannya, merupakan daripada dia punya kerabat, melupakan daripada dia punya sahabat, sampai-sampai ia merasa bahwa andaikan saja ia mendapatkan kekuasaan tertinggi, memiliki jabatan tertinggi, ia akan senang, ia akan merasa bahagia. Lantas apa yang dimaksud dengan bahagia itu? Ternyata bahagia itu bukan hanya sekedar ketika kita mampu mendapatkan kekayaan yang banyak, ketika kita mampu mendapatkan jabatan yang tinggi, ketika kita memiliki harta benda, kekayaan, rumah mewah, kendaraan yang mewah. Namun ternyata ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan adalah di mana ketika kita memiliki hati yang lapang. Dengan hati yang lapang itulah yang menjadikan kita mampu merasa diri kita bahagia, mampu merasa diri kita tenang dalam menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Lantas bagaimana? Lantas apa saja ciri-ciri agar kita mampu merasa bahagia, agar mampu merasa diri kita lapang? Maka ada 3 ciri. Siapa saja yang memiliki ciri-ciri ini, maka insya Allah dalam hatinya ia akan merasa lapang, dalam hatinya ia akan merasa bahagia. Inna fi dzasadi
mudghah. Sesungguhnya di dalam hati manusia, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat, ketika itu baik, sholahal jasadu kulluh, maka semua akan baik. Fa idza fasadat, ketika itu tidak baik, maka semua tidak akan baik. Wahiyya al-qalbu, maka itu adalah hati. Hati adalah tempat bersemayam segala bentuk rasa. Rasa benci, rasa marah, rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu, dan berbagai macam rasa, bahkan rasa hasad pun terdapat dalam hati manusia. Andaikan saja manusia memiliki 3 ciri yang insya Allah akan disebutkan ini, maka ia akan menjadi orang yang memiliki hati yang lapang. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ciri hati yang lapang yang ia akan bahagia adalah ketika ia bersyukur, ketika ia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itadan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lantas kemudian yang kedua adalah bersabar ketika ia diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah ia mudah untuk melakukan pertaubatan, beristighfar pada Allah, di mana ketika ia melakukan kemaksiatan, ketidakbaikan pada Allah Subhanahu wa taala, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram ketika kita mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi bahagia, kebahagiaan yang hakiki di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.